literasi sebagai pembawa acara kondang, lalu sebelah SPD sebagai kameramen, lalu untuk Musliman Jayadi SPDI, dan koordinator yaitu Azri Haris SPD sebagai ketua, yaitu lalu Muslihuddin SPD. Nah, itulah susunan acara sebagai yang akan kita tampilkan pada hari ini. Banyak acara, banyak program kita ya. Ini belum kita mulai, baru pemanasan ya. Luar biasa. Iya. Gimana? Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat kita banggakan, SMP Negeri 1 Suela. Kedua kalinya, tak lupa kita aturkan selawat serta salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa reformasi dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang baik yang kita rasakan seperti sekarang ini. Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Guru, Koordinator Literasi, dan anak-anakku yang saya banggakan. Sebagai awal dari ungkapan saya mengatakan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Salam yang kedua kita sampaikan kepada rekan-rekan panitia literasi, sehingga dapat hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita pada setiap bulannya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgih sameloh dewek titiang paniki pengangsung salam seagama singwoh dinojan ring wong muslimin lan wong muslimah. Nah, itu bahasa Sanskerta ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah tembang, satu tembang, yaitu As-Subhanallah sebar atas jejai, As-Subhanallah musalafina As-Subhanallah munsung sarabai tadai sengsara awak sa'taina. Ya, itulah satu tembang dari saya ya.
Untuk selanjutnya acara kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suila sekaligus membuka Pekan Literasi pada Jumat 19 September 2025. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf usaha dan anak-anakku yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali karunia nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat salat, nikmat kesempatan. Dengan nikmat itu maka kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan literasi pada bulan September tahun 2025. Kedua kali tak lupa juga kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan petunjuk maka kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini untuk kegiatan literasi kebetulan sekarang kita mulai karena pada bulan Juli, Agustus kemarin itu kita sibuk dengan kegiatan persiapan untuk kegiatan lomba-lomba selama bulan Agustus kemarin. Jadi literasi yang sepenuhnya harus kita lakukan sekali sebulan, pada bulan sebelumnya kita tidak bisa melaksanakan di lapangan. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa kita laksanakan dengan kegiatan-kegiatan ini. Nanti ada beberapa siswa yang akan tampil, ada juga pembayun juga nanti akan tampil. Nanti kita dengar bersama-sama bagaimana cara bahasa, karena apa semua itu kalau bagian FTBI kita tidak pernah melakukan atau festival bahasa itu kita tidak pernah lomba selama kegiatan ini yang sudah 2 tahunan, khususnya SMPN 1 Sela tidak pernah kita mengirim, walaupun pernah tapi yang puisi kalau salah dulu aku bercerita, tapi yang kita minta yang lain. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan lebih banyak waktunya, karena nanti ada ekstra bagian-bagian yang bagian festival bahasa itu ada 7 mata lomba yang akan dilombakan seperti kecamatan maupun di kabupaten sampai provinsi. Itu anak-anakku semua, bahkan pada tahun yang lalu itu sampai ke Jakarta. Jadi tolong anak-anakku nanti ketika mulai kegiatan ini didengar baik-baik, karena juga kalau bahasa pembayun itu termasuk Pak Guru juga tidak hafal, atau banyak Bapak Ibu guru yang tidak bisa. Dari dulu saya berharap anak-anak yang terutama dari Selaparang, dari Suela, karena banyak bahasa-bahasa halus atau bahasa daerahnya yang dipakai untuk lomba-lomba FTB ini. Ini saya harapkan kepada semua siswa-siswi kita, atau khususnya untuk SMPN 1 Suela. Nah, tadi ada siswa juga mau tampil, silakan kita tampil. Mari
mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tidak banyak berdiskusi di tempat kalian. Didengar supaya kita bisa menikmati apa yang harus kita dengar dengan baik sebagai pembelajaran untuk kita semua. Untuk itu anak-anakku semua, mari kita mulai acara ini pada pagi hari ini berkaitan dengan literasi. Kita buka dengan bersama-sama pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kita yang kedua yaitu lagu sasak karaoke yang akan dilantunkan oleh Maulidani kelas 7G. Kepadanya dipersilahkan. Sebelumnya tepuk tangan yang gemuruh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jero jasa dilamatan lai jero bale-bale ari jero segepat jasa matan baik pedalaman salah kepat segepat jasa matan baik pedalaman. Masih kode dari tongalu jasa dilamatan baik tongalu masih kode ari tongalu Demanlah tepat semeton baik pengalaman. Demanlah tepat semeton baik pengalaman. Studio. Ikat kebat dari balendatu jasa dilamatan baik balendatu
Ikat tebat nari melenda tu Kuang wajan Kuang wajan Semakan macu telur Kuanglah wajan Kuang wajan Dia semakan macu telur Apa sebab air pondela paju Jasa dilamatan baik pondela paju Apa sebab hari pondela paju Uninlah ate Sida hari ini jatuh Uninlah ate Sida hari ini jatuh Baru sekarang hari istilah desa Jasa dilamatan baik istilah desa Ngari isinlah desa Serantap Kesematan bayar jawaru Serantap Kesematan bayar jawaru Kumele narikan jasida Jasa dilamatan baik penjelasida Kumele arikan jelasida Pelatakan Kesematan baik tekan bayu Pelatakan Kesematan baik tekan bayu Masih kode dari tangan jasa dilamatan baik tangan
Masih kode nari tengelalu Dimanlah tepat Diman tepat Jesemeton baik pengalaman Dimanlah tepat Diman tepat Jesemeton baik pengalaman Kalau ada yang sedih, Iya, luar biasa. Tepuk tangan yang gemuruh. Ya, itulah penampilan dari Maulidani 7G. Memang ada lagi, kita akan tampilkan nanti lagu-lagu Sasak ya. Lagu-lagu Sasak kita akan tampilkan nanti sebagai akhir dari jumpa kita. Untuk itu kita lanjut acara yang ketiga, yaitu pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Baik Cindy kelas 9. Iya, Baik Cindy ya. Dulu 98D, sekarang 9D ya. Oke, luar biasa. Kita sambut Baik Cindy dengan tepuk tangan yang gemuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan aran tiang Baik Cindy Ayu Azahari tiang dengan kelas siwak D. Makin niki tiang ginyampeang sopok puisi sak berjudul Syair Mandalika. Syair Mandalika karya Yuyun Setiawati. Take sahang si selapu tutur idigama putri sak mahsyur gedeng side legumi sak subur base krama side mula luhur muaside sak solah geterang angen mahsyur selapu dengan wikan Timaja 100 tahun masih keperangan pesaingan side masih leangan pitu pangeran lumbar ngelamar selapu gumi Elena lumbar jauh emas dait perunggu arah secikar mugi-mugi terima ngelamar cinta kaulah boleh dada demi tonjang berusak tak cinta suang irup penok si ala sida abadi le dalam umbak segara le dalam syair tiang abadi yang pesaingan adek sak tetap perangan marah obor sak nyala ke malam tenang tandur elek dalam Bugulung ombak gumi sasak gunung Prabu gunung Tunak adek cak tetap solah melak yang ketabilin si Mandalika era gumi megah marak putri sak solah endek perlu tapayas mewah side warisan Mandalika
sak mula solah selapu dengan mele ngumah. Dalam angan syukur ndek na bau taukur. Muhammad majo si syukur. Lagu ateng toto lain ngelantur. Mudahan warisan sida ndek tekubur. Bareng kanca gedong sak melojor. Toyang ampes tanah sak sobor. Rame rejek pada biar lontor. Pesait tanah sak mahsyur. Sekian puisi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita lanjutkan pemance negara melinggih melungguh ring SMP Negeri 1 Suela. Bebaos nganti acara selanjutnya, yaitu acara selanjutnya kita isi dengan tembang yang dibawakan oleh M. Zama Ardinata. Kepada M. Zama Ardinata dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, mun sembarang bae terakhir sembarang satehina subhanallah, mun sengsara bae terakhir sengsara satehina. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pemangku adat SMP Negeri 1 Suela, ya, yang sudah tampil dari awal sampai pada saat ini. Untuk selanjutnya sebagai acara kita, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, tepuk tangan yang gemuruh. Ya, luar biasa ya. Kemudian acara literasi budaya SMP Negeri 1 Suela yang akan dipandu oleh Lalu Muhammad Saleh SPD yang berasal dari Semparu, Lombok Tengah. Kepada beliau dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, atas sambutannya sangat luar biasa. Sebelumnya yang tiang hormati Kepala Sekolah SMP 1 Suela, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru beserta staf yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita haturkan pada pagi hari ini sehingga kita dapat silaturahim atas nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya akan buka dulu ya. Tadi sudah diperkenalkan sama MC atau Bapak Ibu gurunya. Saya ingin memperkenalkan satu buah tembang. Ya, tadi ada beberapa teman kalian, ya, teman-teman kalian yang suaranya bagus-bagus, indah-indah. Itu adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh SMP 1 Suela. Jarang ini. Ya. Mudah-mudahan adik-adik atau teman-temannya yang kalian tadi sudah dengarkan sebagai motivasi ya untuk kita selalu belajar tentang budaya atau adat kita yang di Lombok ya sebagai orang Sasak. Saya akan nembang dulu ya sebagai perkenalan ya. Ini adalah tembang miris atau yang sangat mudah yang bisa dipelajari. Yang tadi yang sudah dibawakan oleh teman kalian itu adalah tembang Mas Kumambang. Kalau ini namanya tembang miris ya. Nurge. Di tiang matoren presamye gangatras nering budaya adat Sasak kune tatilaran saking pemban ring Lombok sarenghan raksi banjur mangun haji krame tatane manut kang yogye mile patut tinulade. Oke, saya minta tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Itu salah satu tembang ya. Jadi kalau tembang itu banyak macamnya, sangat banyak. Cuma kita belum diperkenalkan. Tadi sudah salah satu temannya. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu gurunya yang sudah memperkenalkan dalam apa namanya bahasa daerah, bahasa Sasak. Ya, pelajarannya itu ya. Nah, jadi tembang itu banyak macamnya. Pertama ada namanya tembang dangdang. Tembang apa namanya? Dangdang. Kemudian yang kedua tembang sinong.
Ya, sudah ya. Berikutnya tembang asmarandana. Ya. Yang keempat pangkur. Yang kelima ya. Ya, ada bisa. Berarti ini yang cowok ini kenapa ini? Ya, jadi Mas Kumambang. Ya, ada lagi tambahannya. Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Nah, ada kan panas-panas Pak Guru, Lek Niki masih di atas. Pak Guru enggak takut panas. Ya, kita sharing berbagi ilmu. Jadi yang belum populer itu termasuk juga tembang miris. Ya. Kemudian berikutnya tembang kinanti. Ya. Berikutnya ada namanya tembang gambuh. Ya. Kemudian ada juga namanya selutur. Ya, selutur. Ini yang biasanya kalau orang yang sering jadi pemain gedang belik, sulingnya itu pasti itu yang disulingkan nadanya itu, ya selutur. Satu lagi sendon. Nah, Pak, berembe model, gimana caranya supaya kita bisa belajar? Saking banyak tembang yang tadi itu butuh waktu atau proses. Ya, yang mudah-mudah. Banyak sekarang ya media kita bisa belajar di YouTube ya. Tetapi ingat, dalam perlombaan tembang itu ada yang dinilai anak-anakku semuanya. Apa itu? Kalau dalam lomba nembang itu ada dia punya pakem, aturan ya. Contohnya tadi Mas Kumambang ya, itu terdiri dari 4 bait atau 4 baris. Baris pertama itu suku katanya berjumlah 10 dan akhirannya yaitu i atau ngeding istilahnya. Itu yang dinilai oleh dewan juri. Makanya strategi atau dalam penilaian itu harus kita ketahui, tidak sekedar asal-asalan kita tampil terus suaranya bagus, bukan itu yang dinilai. Jadi pakemnya ya. Berikutnya sampai kalau Pak Guru ulangi, dari Mas Kumambang itu ya terdiri dari 10 suku kata, bait pertama ya, baris pertama lah. Yang kedua kalau tidak salah itu ada 8 dan akhirnya adalah A atau biasa dalam penjurian itu ngedang ya. Kemudian baris ketiga juga sama ya, akhirannya I atau ngeding, begitu seterusnya. Yang keempat juga sama A, berarti harus dia awal atau akhirnya ngeding, ngedang, ngeding, ngedang. Itu dalam Mas Kumambang penilaiannya ini. Siapa tahu besok mungkin teman-temannya, siapa namanya? Muhammad Zama Ardinata. Muhammad Zama Ardinata. Zama Ardinata bisa jadi calon pemenang besok ya. Ya, itu suaranya bagus tadi itu, ya. Nah, terus berikutnya yaitu baru suara. Suara itu rata-rata ada yang bagus, yang indah, tapi lupa dengan pakem yang ada dalam tembang itu. Dan di sana tempat jatuhnya nilai orang-orang atau peserta dalam lomba nembang. Nah, itu ya. Kemudian hari ini saya ingin atau sama-sama belajar, mungkin ada dari Bapak Ibu guru kalian yang lebih paham ya, lebih pantas ya, lebih pintar, tapi kita sama-sama belajar ya. Yang pertama yang saya pakai ini adalah salah satu baju adat Sasak yang kita sering lihat setiap hari di lingkungan kita pas ada acara nyongkolan, ya kan? Umumnya seperti itu. Tetapi di dalam ya pakaian adat ini ada makna yang terkandung di setiap yang digunakan.
Ya, sekarang saya tanya, ini namanya apa? Sekarang Pak Guru tanya, bahasa halusnya apa? Ya, ada yang bisa? Saya kasih hadiah kalau ada yang bisa. Ayo maju sini. Bahasa halusnya, angkat tangan. Siapa yang bisa? Beneran, saya kasih hadiah ini. Ayo. Siapa yang bisa? Oh, ternyata banyak yang tidak tahu. Ternyata cuma umumnya kita dengar sapu. Ternyata ada bahasa Inggris, bahasa utamanya. Apa itu? Dastar. Betul, dastar. Nah, dastar atau populernya sapu. Nah, mohon maaf ya, izin. Jadi sapu ini, anak-anakku semuanya, ini kita berbagi ilmu. Selama ini kita tidak tahu maknanya. Ya, di ikatan ini kan yang di depan ini, ikatannya ini berlambangkan alif lam. Itu ada lambang tauhid tentang Tuhan yang Maha Esa, tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang terkandung ya dalam sapu ini. Orang tua dulu leluhur para nenek moyang kita orang Sasak, ya jari kopiah, songkok jari tiang pelengge. Nah, sekarang ini di era zaman modern ini baru dia populer pakai songkok. Dulu orang tua kita, papu balok kita, ya kadun lalu berjuma, ya kadun sembahyang di pak masjid. Nah, ya kadun lain, ya. Nah. Kemudian makna yang terkandung di dalam sapu ini, setiap orang yang menggunakannya itu tidak boleh berpikir yang lain-lain. Contohnya kita sholat ya. Kita sholat, jadi tidak boleh kita kemana-mana pikiran kita ya. Nah, jadi fokus pada suatu apa yang kita kerjakan. Nah, itu makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian mungkin dalam pembuatan sapu atau dastar ini, apa namanya, mungkin ada yang sudah bisa atau mungkin ada yang belum. Nanti banyak sekali lihat di YouTube. Atau mungkin kalau kita praktekkan, karena waktu kita juga terbatas hari ini ya. Sekedar saya perkenalkan saja ya. Kemudian dalam pemasangan sapu atau dastar ini ada aturannya. Jangan ke sini. Atau begini salah. Atau begini salah. Dalam aturannya, dalam penilaian tata busana itu minimal 2 jari di atas alis. Mohon maaf ya. Nah ini ya. Kalau dia masih terlalu atas, nah ini bisa dibawakan, ini dicek. Nah ini sudah ada aturannya. Nggak perlu kita pakai cermin. Nah sedikit-sedikit lari ke cermin. Ya, nggak mesti seperti itu. Jadi ada aturan-aturan. Ini ilmunya ini anak-anakku semuanya. Kita berbagi. Bukan saya pintar, bukan. Tapi ini adalah ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, halo. Lanjut. Ya kita panas-panasan, yang penting ya dapat ilmunya ya. Berikutnya ini namanya apa? Kelambi. Nah, ada yang lain? Tangkong. Nah, terus apa lagi ya? Nah, coba yang pernah diajarkan sama bapak ibu gurunya. Ini apa bahasa halusnya ini? Berarti ini masa ini gen Z namanya. Ini perlu ini ya, binaan khusus nih. Mohon maaf ini bapak ibu guru, karena ini terkait dengan keaslian kita orang Sasak punya pribadi sendiri, punya prinsip sendiri. Jangan kita terbawa oleh budaya luar. Sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit pakai yang malu atau apa, tidak boleh itu ya. Harus bangga menjadi orang Sasak. Jadi ini bahasa halusnya
Populernya satu, bahasa utamanya adalah dangdang. Ya, pemanis ini. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya pigon. Nah, kalau mungkin ada yang dengar di tempat lain sebut-sebutannya yang aneh, itu sebenarnya maksudnya sama. Pigon atau tampat. Bagi sekali yang pertama ini namanya dangdang, boleh. Apa lah? Pigon. Terus tampat. Ada juga, mohon maaf ini ya, yang lebih ekstrim mungkin sebutannya. Ini namanya godek nyingkrek. Ada itu, ya, godek nungki. Tapi kalau dia dipakai, ditanya, beto menyinggak dari mana sudah pinjam, ya, dogek nungki, mereka tidak marah. Itu sudah biasa dipanggil itu. Ada di sebuah kampung-kampung tempat kita di Lombok ini. Ini kan tadi Pak Guru atau saya lihat baru tahu, oh ternyata ini maksudnya. Ya. Halo. Hai. Nah, ini sama ada nyambung. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Saya juga panas. Ya, tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Dulu pahlawan kita perang-perang habis-habisan, masa kita kena matahari aja udah ya, kalah, takut. Ya, jangan takut hitam, bangga jadi orang hitam juga ya, sehat. Nah itu ya. Kita lanjutkan. Berikutnya ada namanya wastre. Nah ini namanya wastre ya, yang di dalam ini. Mohon maaf ya. Ini namanya wastre atau kain yang digunakan sebagai dalemannya. Ya, apa namanya? Nah ini fokus ini yang perempuan, yang cewek, yang laki mana ini suaranya? Ini apa namanya ini? Wastre. Besok kalau ada itu pinter-pinter jadinya, kalau apa siswa-siswi yang ada di Sweden. Tidak asing kan? Sudah saya sampaikan dan saya tidak akan ulangi lagi. Ya, ini namanya apa? Wastre. Ya. Biasanya wastre itu yang agak kalem, itu yang di dalam, ya. Kemudian berikutnya agar semakin indah, ya, enak dilihat, dia supaya mewah, dia menggunakan apa namanya ini, Pak Guru? Apa? Kolor. Ah, masa kolor? Apa? Kolor. Oh, ini. Oke, berikutnya ini namanya kampuh, bahasa halusnya ini ya, kampuh apa? Nah ini sama nih, apa namanya ini? Kampuh. Nah ini yang di luar. Saya ulangi ya, saya ulangi. Yang pertama ini namanya apa? Yang paling atas. Ah, dasta. Terus ini, dangdang atau pigon. Ya. Berikutnya ini, yang dalemannya, apa? Nah, oke. Berikutnya yang di luar, kampuh. Minumannya apa lah nih badai. Sudah sarapan pagi? Oh pantas ini, mohon maaf ini Bapak Ibu Guru ya. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Sekarang mudah-mudahan besok, tidak tahu kapan, mungkin siswi di SMP 1 Suela ini kalau ada ikut lomba tata busana. Yang benar itu seperti apa? Karena selama ini orang memakai busana itu amburadul, salah ya, kebalik. Nah contohnya yang benar seperti ini ya, seperti ini ya, jadi seperti ini, jadi ya, jadi ini salah satu contoh yang benar ya, ini salah satu contoh yang benar.
Cuma kalau misalnya kita mau praktikkan, simulasikan, ini kan yang sudah jadi anak, ya. Ini yang sudah jadi yang dipakai oleh teman-teman kalian yang di sini, ya. Jadi mohon maaf saya berkorban, bukan malu, tetapi demi kalian saya berkorban supaya kalian itu paham cara berpakaian yang benar dalam adat Sasak. Ya, saya mohon maaf ini ya, saya akan buka pakaian saya, bukan telanjang, mohon maaf ya, saya akan buka, saya ingin mempraktikkan saja ya. Kalau dasar atau sakunya kan sudah paham semuanya. Nah sekarang yang paling banyak orang tidak bisa itu bagaimana cara memasang kampuh yang benar, atau aturan dalam memakai wastre. Saya buka ya, mohon maaf, izin tadi. Ini bukan pornografi ya, mohon maaf. Lagi sekali ini bukan pornografi, tapi saya lakukan ini supaya kalian paham. Kan ini temannya yang ada di sekolah inventarisnya, baju adatnya kan sudah jadi ya. Nah, ini yang Pak Guru saya praktikkan ini supaya kalian tuh paham ya. Jadi mohon nanti pikirannya dibuang jauh-jauh yang negatif ya. Ya. Oke. Nah ini wastre. Mohon maaf saya tidak bisa membuka ini ya, nanti kalian ketawa lagi, pikiran macam-macam pikirannya kan. Nah ini sudah sampai di sini. Ini namanya wastre. Kenapa dia yang kiri ini di bawah? Kenapa? Karena ada unsur atau mana yang terkandung di dalamnya. Jadi setiap suatu pekerjaan itu mesti diawali dengan tangan kanan. Begitu juga ini, ya. Ini yang kiri yang di bawah ini yang kiri yang di bawah, ini yang kawan yang di atas. Itu yang pertama ya. Kemudian dalam wastre ini ada makna yang terkandung juga ya. Ada makna yang terkandung juga. Oh ini, mohon maaf. Izin ya. Nah, ini bisa. Ampuraya nih kita. Nah, ini aja pas. Mungkin lebih ya, tengahan. Tepuk tangan. Ini saya. Ini yang pertama ya. Nah, ini ya. Perhatikan. Saya juga lebih panas ini. Saya berkorban demi kalian. Minta tepuk tangannya biar semangat. Ini ya, perhatikan ini. Cantik. Ini ya, ini yang pertama pemasangannya. Ya, nanti bisa diatur ini juga boleh, diatur menjadi 7 boleh. Tapi ini mengingat waktu juga terlalu panas, tidak apa-apa. Ini yang pertama ya. Pemasangan wastre ini ada aturannya. Apa aturannya?
Ya, jangan terlalu bawah. Kalau bawah rok jarin, ya. Jangan terlalu bawah. Maksudnya yang ini, jangan terlalu bawah. Ya, misalnya sampai mata kaki itu tidak memenuhi syarat standar. Ya, jadi aturannya sampai betis, apa namanya ini? Apa bahasa di sini Pak? Betis. Betis. Ini apa namanya? Tengah-tengahnya ini tian, apa istilah cara templing ini? Tian betis. Tian betis, tengah-tengah. Ini ya. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah. Betul itu ya. Nah, itu salah satu kriteria penilaian loh ini. Nah, berikutnya ya. Kalau sudah seperti ini, seperti ini, dan pas ke Pak. Aran yang dek nano, dek pedas sisi. Lagu ngepas lagi ya. Nggih. Yang penting nggih, yang betis sedikit tengah-tengah. Berikutnya pemasangan kampuh. Ini yang banyak salah. Kita lihat ya, kita lihat. Coba perhatikan anak-anakku ya, terutama yang laki nih, wajib ini ya, besok siapa tahu ikut lomba tata busana. Ini juga bentuk dari penilaian nilai tertinggi ini kalau benar cara pemasangan, cara pemakaiannya ya. Perhatikan. Ujung ya wastre atau kain yang di dalam itu ujungnya sejajar dengan ujung yang ada kampuh ini, lurus ya. Yang ini maksudnya. Ya, lurus sampai sampai ke tiak mungkin namanya ya. Kelelek. Nah, berikutnya kalau terlalu panjang bisa dilipat. Dilipat, ini yang sederhana. Dilipat ya, dilipat, kemudian dibuka. Ini langsung ke sini. Kemudian ditutup lagi. Wajib hukumnya ini di kanan. Sekali lagi, kanan. Kalau ada yang begini berarti dia tidak pernah belajar tata busana. Betul. Bisa kalian nilai nanti di lingkungan kalian, di tempat kalian. Ya. Lanjut. Kemajuan. Ini ya. Oke. Ini kita taruh di sini. Ya. Ya, sambil dicek sudah lurus apa enggak. Kalau sudah lurus tinggal diikat. Boleh pakai stagen ya, stagen yang lebih mudah. Stagen yang lebih mudah. Ya. Maaf. Ya. Ini ya supaya mandiri maksudnya. Jangan kita panggil teman kita untuk bantu, bukan. Kita supaya mandiri, bisa belajar mandiri. Nah, ini dilihat ya, jika sekali lagi diikatnya bukan di tengah di sini, salah. Di ulu hati bukan, tapi di samping, di bawah ketiak. Bawa kelelek. Ya, tinggal di. Kalau lebih rapi lagi pakai stagen. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Nah, ini yang benar. Kemudian dilihat ya, ditarik dulu. Ini minimal 4 jari. Ini batasnya dari wastra yang hitam ini itu sampai garis kampuh yang di atas, minimal 4 jari. Ya, paham? Paham? Sama yang laki udah anda tahan lagi.
Oke, lanjut ya. Oke, kalau sudah, kemudian baru terakhir kita ya. Sekali lagi, kalau kita memakai trigon itu didahulukan yang kanan. Sekali lagi, ini banyak yang menyempelekannya, ya. Sepele lah ya. Nah, ini wajib hukumnya kanan yang duluan. Ini kita sama-sama belajar, bukan Pak Guru yang ini ya. Nah, kemudian ini nanti bisa dipraktikkan di rumah anakku semuanya. Ya, bisa 2, bisa juga 3. Baik, sudah paham sampai di sini? Nah, itu sudah nilai plus kalau sudah benar cara pemakaian tata busana yang baik. Itu nilainya paling tinggi, itu 100 itu. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya tata linggih. Dari tokol nganjeng. Sudah di sini. Oke. Ya. Sekarang saya minta siapa namanya? Muhammad Zamar Ardinata. Apa? Muhammad Zamar Ardinata. Dipanggil apa? Nata. Nata sama dipanggil Dani. Nata sama Dani. Kita sama-sama duduk dulu sini anak. Sini biar kelihatan. Nah, kita ayo duduk sama-sama. Duduk sini. Ya. Nah, silakan duduk seperti biasa. Nah, duduk seperti biasa. Baik. Ini tempat penilaian pun yang paling utama. Tempat cara kita duduk yang baik dan benar. Kalau kita ikut lomba. Yang kalian lihat ini cara duduk Nata dan siapa? Dani. Dani, menurut kalian benar atau salah? Ya, coba diperlihatkan dulu kakinya lah. Jadi nah, iya dulu. Dah. Ya, ke sini maksudnya ada maunya ke cerminan ya si batu. Ini sudah benar apa salah? Yang bilang benar coba angkat tangan. Ya. Nah, yang bilang salah siapa? Oh, dua-duanya diambil ini. Bingung jadinya saya ini. Ada yang benar, ada yang salah. Gimana ini? Ya. Hari ini kalian tahu ilmunya bagaimana cara duduk yang baik dan benar ketika waktu kalian lomba. Ini adalah cara duduk yang salah. Ini masih umum ini. Ketika kalian zikir baru gunakan ini umum, orang tidak terlalu melihat itu. Tetapi kalau saat kalian lomba, itu yang dilihat oleh dewan juri. Hukumnya adalah kaki kiri itu di bawah, kaki kanan di atas. Ini pakai, ini diubah diubah. Nah, ini yang benar. Tahu kan sekarang ya? Tahu kan? Nanti kalian bisa menjadi dewan juri pribadi. Ya, nyendek tegur laut ya, jangan ditegur nanti marah orangnya tersinggung. Kamu bisa tahu itu. Orang pernah belajar adat apa enggak? Makanya hari ini kalian bersyukur, berkah hari ini. Kalian tahu ilmunya. Oh, ternyata begini yang benar. Ini yang salah. Paham ya? Paham? Ya, sekarang bentuk tangan. Nah, coba gimana? Duduk yang baik. Nah, sudah ya. Di saat kalian duduk, saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Kalau misalnya kalian ini ya tangannya yang baik ini. Jadi posisi tangan itu tetap tangan kiri di bawah. Contohnya seperti ini. Ya, ini coba tekan anak. Ini. Ini yang diperagakan oleh teman kalian. Ini adalah cara yang baik dan cara utama nomor 1 ini. Waktu kalian duduk itu, waktu akan kalian tampil. Nah, tetap
Mungkin karena terlalu apa istilahnya, panggan lah istilahnya kalau bahasa Tiang. Ya, pegal. Kalau pegal bisa diubah. Misalnya ini ya, tetap tangan kanan posisinya di atas. Nah ini, ya. Mau pindah? Nah ini. Nah, tetap. Nah, coba diperhatikan. Nah, ke sini. Nah ini. Nah ini. Nah ini. Nah itu ya. Kemudian kalau di depan seperti ini, kita lihat dulu. Nah ini ya. Nah sudah paham. Baik, sudah ya. Saya lebih panas dari kalian. Itu di belakang gimana? Kalau saya pingsan gimana? Oke, berikutnya ya, alhamdulillah. Mungkin tunas dulu waktu masih 5 menit. Baik, kesimpulannya ya, yang terakhir sebenarnya ada namanya tata bahasa. Nah, di dalam tata bahasa itu atau yang sering dilombakan yaitu menulis aksara, ya, aksara. Nah, kalau tidak salah, kalau aksara kawi sasak itu jumlahnya ada berapa? Berapa? Ada yang tahu? Berapa jumlah aksara sasak atau abjad sasak? Hah? Ada yang udah 5. 18, betul. Sini saya kasih hadiah itu. Siapa yang bilang 18 tadi? Sini maju sini. Nah, sini. Ya, sini. Ini. Nah. Sini anak. Main-main ini ya. Ternyata cewek banyak perhatian. Sini. Ya. Oh. Sudah ada sini ya. Oke, sini. Sini anak. Jangan mau kalah ya cowok. Ayo sini. Siapa namanya? Anggira. Siapa? Anggira. Anggira dipanggil? Anggira. Ya. Berapa jumlah abjad sasak atau yang kamu pernah diajarkan sama Bapak Ibu guru di sini? 18. 18. Nah, tepuk tangan untuk siapa namanya? Anggira. Nah, ini sama Mama, silahkan boleh duduk anakku ya. Terima kasih banyak. Berarti ini yang fokus pada pelajaran bahasa daerah atau sasak. Berarti yang lain tidur atau gimana di dalam kelas, ya? Ayo semangat belajar ya, bangga dengan budaya kita sendiri ya. Kemudian ada sandangan, ada gantungan. Gantungan itu ada berapa? Hah? Ada yang 5, ada 9, jumlahnya 18 dan ada tambahannya nanti ya. Nah, sandangan, kemudian gantungan ya. Mungkin kalau belajar hari ini butuh waktu yang lama ya, bahkan mungkin sudah ada dasarnya, tapi untuk lebih lanjut supaya lebih cepat membaca dan menulis ya, mungkin itu tambahan dari saya. Insya Allah mohon maaf anak-anakku semuanya apabila hari ini kurang lebihnya saya menyampaikan. Kita sama-sama belajar, bukan ada yang pintar dan bukan ya, tapi kita sama-sama belajar sebagai orang sasak ya. Silakan nanti diperhatikan di rumah. Nah, kurang lebihnya itu banyak yang tidak paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan panas. Iya, itulah pembelajaran untuk pada hari ini, yaitu
Sang Sekretaris Sasak atau tata cara adigrama. Untuk penampilan terakhir sambil bubar kita panggil Willy Maikin 7B untuk menyanyikan lagu Sasak. Mana Willy Maikin 7B? Apa nanti dia? Mana? Maikin. Oh ya ini, sini. Judulnya? Ya? Butut beraya. Butut beraya. Sama-sama mami. Beraya. Butut. Sepin hati berayangku, itu putus berayaan sayang, indah aman disuka, kita tidak bermelehan, indah aman disuka, kita tidak panas hati, panas dada, nasib angan kala sayang, tak kita cara kau barengkan kedua, tanpa kita cara kau barengkan kedua. Mayangan dengan tua, pangangan sabaran sayang, padahal ia berjuluan tidak dengan berayaan, padahal ia berjuluan tidak dengan berayaan. Berbintang
araan aluran baik juga araan lalu aluran baik juga. Terima kasih banyak ya. Ini nih. Iya, itulah penampilan dari Willy Maikin 7B ya. Mudah-mudahan generasi-generasi selanjutnya akan muncul perwakilan-perwakilan dari kelas, dan nanti akan kita atur ya, kita jadwalkan pada pekan ketiga itu untuk kelas berapa dan kelas berapa. Nanti akan dibuatkan jadwal untuk pekan literasi oleh Pak Guru Azni Haris SPD. Demikian jumpa kita pada pekan ketiga bulan Agustus tanggal 19 2025. Pada pagi hari ini mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.